Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cindy Setiabudi, tentunya di channel GS Explore. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencari tahu asal-usul atau sejarah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat teman-teman. Yang kemarin sempat ada pendaki yang hilang selama 6 hari. Nah, kalian pasti tahu ya teman-teman, gunung ini adalah Gunung Guntur yang ada di Garut teman-teman. Nah, di sini saya ingin mencari tahu asal-usulnya teman-teman. Kenapa sih bisa dinamakan dengan Gunung Guntur? Apakah dulunya itu ada tragedi atau misteri apa ya pada zaman dulunya teman-teman? Oke, teman-teman, kita langsung aja cari tahu asal-usul sejarah dari Gunung Guntur. Saya mohon kepada teman-teman semua bantu perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentunya nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari GS Explore. Mari kita mencari tahu asal-usul sejarah Gunung Guntur. Gas, kuy. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membaca dari beberapa sumber ya teman-teman tentang sejarah Gunung Guntur. Ternyata Gunung Guntur ini menceritakan sebuah kerajaan pada zaman dahulu yang bernama Kerajaan Kokorobokan teman-teman, yang dipimpin oleh Sunan Ranggalawe. Nah, Sunan Ranggalawe ini memiliki kakak yang bernama Ratna Inten Dewata. Kalau menurut peraturan di kerajaan, seharusnya yang menjadi seorang raja itulah sang kakak. Akan tetapi, sang kakak ini adalah perempuan, maka yang dipilih adalah sang adik, yaitu Sunan Ranggalawe, teman-teman. Nah, pada suatu ketika, kemarau panjang melanda kerajaan Kokorobokan. Nah, di mana-mana terjadi kekeringan yang membuat rakyatnya itu sangat menderita. Di sini sang raja mencari jalan keluar bagaimana rakyatnya supaya tidak kekeringan ya teman-teman, karena kemarau yang sangat panjang. Nah, sang raja pun mempunyai ide atau menemukan jalan keluar untuk membuat sebuah telaga penampung air. Akan tetapi, telaga penampung air yang akan dibuat ini lokasinya itu yang dikuasai oleh sang kakak, yaitu Ratna Inten Dewata. Nah, di sini Sunan Ranggalawe meminta izin kepada sang kakak supaya membuat telaga penampung air. Akan tetapi, di sini sang kakak menolak permintaan adiknya. Nah, di sini Sunan Ranggalawe pun menghormati keputusan sang kakak. Akan tetapi, dia masih mencemaskan karena rakyatnya ini menderita kekeringan. Nah, disinilah Sunan Ranggalawe menyuruh kepada rakyatnya itu untuk membuat sebuah telaga penampung air. Nah, di sini sang kakak murka atau marah kepada sang adik. Akan tetapi, dia tidak bisa melawan adiknya sendiri. Sehingga dia memutuskan untuk naik ke puncak gunung dan berdoa supaya sang adik ini disadarkan bahwa apa yang diperbuat oleh sang adik ini membuat dia itu marah atau sakit hati ya teman-teman. Nah, di sini Ratna Inten Dewata menaburkan segenggam bunga dan tanah kering. Dan di situ terjadilah awan tebal dan gunung meletus sangat dahsyat teman-teman, sehingga menghanguskan kerajaan Kokorobokan. Nah, di sini dituliskan Guntur itu adalah petir. Jadi di gunung itu ada yang seperti petir teman-teman, yang menyerupai petir, makanya dinamakan Gunung Guntur. Nah, di sini juga di balik keindahan Gunung Guntur ini ternyata menyimpan adanya mitos teman-teman. Dan di sini pun saya kaget ya teman-teman, karena ada beberapa mitos yang masih dipercayai hingga saat ini. Yang pertama itu adalah dilarang meniup suling atau bersiul di gunung tersebut, yang akan mendatangkan
macan gentayangan, kalau bahasa Sunda itu maung bungkelekan teman-teman. Nah, sampai saat ini pun masih dipercaya ya teman-teman, karena di sini dituliskan itu dilarang meniup seruling dan bersiul. Nah teman-teman, dan di sini pun dan kemarin ya teman-teman, kemarin juga ada pendaki yang hilang, Muhammad Gibran Ar-Rasyid, selama 6 hari. Tapi alhamdulillah beliau ditemukan dalam keadaan selamat, sehat walafiat teman-teman. Dia selama 6 hari hilang dari gunung itu, dan dia tuh tidak merasakannya adanya malam. Bahkan di sana tuh siang terus gitu teman-teman. Itu yang sangat mengganjal teman-teman. Jadi kalau di dunia kita ini, kalau misalkan di dunia kita ini udah 6 hari, tapi dia itu baru beberapa jam di sana itu. Bahkan tidak menemukan malam, berarti siang terus. Dan dia juga sempat dikasih makan, ditawarin makan ya teman-teman, tapi dia menolaknya. Nah di sini Mang Ade, Kang Ade ya, Pak Ade sebagai juru kunci, di sini menyebutkan ada 3 syarat yang harus diperhatikan kalau mau mendaki. Yang pertama itu jangan sompral teman-teman. Kita harus jaga bahasa, perilaku ketika kita mendaki. Karena kita tidak akan tahu kejadian-kejadian apa yang akan kita alami pada saat mendaki ya teman-teman. Nah, terus di sini juga jangan bersiul. Jangan banyak nanya jalan. Itu adalah syarat untuk mendaki ya teman-teman, karena takutnya ketika kita menanyakan jalan mungkin itu adalah bukan dari bangsa manusia ya teman-teman. Tapi pada tahun 2020 juga sempat juga ada yang hilang, tapi alhamdulillah ditemukan juga dalam keadaan selamat. Nah di sini kita dalam tahun 2020 ada yang hilang juga, tahun 2021 sekarang juga ada yang hilang juga, tapi mereka ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya teman-teman. Nah saya juga tadinya tuh mau ke sini teman-teman, mau muncak ke sini, mau mendaki ke sini. Cuman setelah mendengar ada yang hilang, jadi agak ragu ya teman-teman sebenarnya. Cuman di sini juga saya merasakan penasarannya tuh saya pengen mengetahui posisi dia ngecamp itu di mana, dia pasang tendanya itu di mana, dan dia hilangnya itu di mana teman-teman. Dan saya tuh pengen tahu lokasinya itu di mana. Soalnya ya kalau misalnya kita tidak mencoba untuk ke sana, kita tidak akan tahu ya teman-teman. Karena di sini saya juga untuk menghilangkan rasa penasaran saya. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu cuacanya bagus dan nanti saya akan ke sana ya teman-teman untuk mendaki ke Gunung Guntur. Mudah-mudahan aja tidak terjadi hal apa-apa ya teman-teman. Insya Allah saya akan menjaga bahasa dalam segi apapun. Karena di sini juga sudah disebutkan kita harus menjaga bahasa. Nah teman-teman, Gunung Guntur ini ternyata gunung aktif ya teman-teman. Dan di sini pun saya sudah membaca beberapa sejarahnya dan sumber-sumber pun mengatakan seperti ini. Yaitu ada kerajaan yang namanya Kokorobokan yang dipimpin oleh Sunan Ranggalawe. Oke teman-teman, di dunia kita 6 hari, tapi Mas Gibran ini tidak merasakan malam, siang terus. Jadi kayak berasa waktu kita itu cepat dan waktu mereka itu lambat ya. Berarti kalau di sini bisa diartikan bahwa alam kita itu berdampingan dengan alam mereka ya teman-teman. Berasa aneh juga sebenarnya, tapi jangan sampailah kita kemanapun harus dalam keadaan selamat ya teman-teman. Harus selamat, sehat walafiat ya teman-teman. Jangan terjadi, jangan ada kejadian lagi seperti ini. Mudah-mudahan semua orang yang mendaki, yang hobi mendaki, semoga dalam keadaan selamat serta sehat walafiat ya teman-teman. Karena mendaki itu wah pantangannya cukup lumayan juga. Karena dia tuh naik ke gunung, ke atas gunung, belum juga menahan kedinginan kan. Karena di sana kita gak tahu berapa Celsiusnya teman-teman. Ada juga yang sampai kedinginan banget. Pasti kalau misalnya merasakan capek, pasti capek. Tapi kata teman saya sih yang pernah mendaki,
rasa capek kita itu akan hilang ketika kita melihat pemandangan keindahan di puncak, teman-teman. Makanya saya tuh penasaran gitu kan, gimana sih rasanya untuk mendaki itu, karena saya belum pernah sama sekali. Oke teman-teman, Mas Gibran alhamdulillah sudah ditemukan kemarin ya, dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang tahun 2020 juga alhamdulillah ditemukan dalam sehat walafiat. Oke teman-teman, kalau misalkan ada waktu lenggang ataupun saya sedang libur ya teman-teman, insya Allah saya nanti ke sana lah untuk mendaki ya teman-teman. Sekalian pengen tahu juga lokasi Mas Gibran ini ditemukan dan lokasi Mas Gibran ini ngecampnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan pernah bosan untuk meminta bantuan supportnya dari teman-teman semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya di channel GS Explore. Jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari GS Explore. Saya Cindy Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas kuy.